Coba deh, pernah kebayang nggak kalau di dalam ponsel yang kita pegang tiap hari ini, sebenarnya ada mekanisme rahasia yang tersembunyi? Kayak semacam saklar darurat yang nungguin momen yang pas buat matiin HP kita. Ini bukan cerita film loh, tapi ini misteri rekayasa yang beneran terjadi di jutaan iPhone di seluruh dunia. 183 menit, Mas. Angka ini adalah jantung dari semua cerita kita hari ini. Pertanyaannya simple aja sih. Kenapa kok bisa angka 180 detik ini jadi kayak hitungan mundur rahasia di ponsel kita? Alasan apa di baliknya yang bikin sebuah ponsel restart terus-terusan setiap 3 menit? Presisi banget lagi. Oke, untuk mecahin misteri ini, kita harus jadi detektif dulu nih. Kita perlu cari petunjuk. Dan untungnya, sistemnya ini ninggalin jejak digital tepat sebelum dia tumbang. Nah, petunjuk itu namanya log panic atau panic log. Bayangin aja, ini kayak kotak hitamnya pesawat. Dia merekam semua kondisi hardware di detik-detik terakhir sebelum sistemnya ngehang. Ini barang bukti paling penting dalam investigasi kita. Dan yang paling seru, kamu bisa lo nemuin kotak hitam ini sendiri di iPhone-mu. Caranya gampang banget. Kalau kamu nemu file yang namanya diawali panic full, selamat, kamu baru aja nemuin rapor kesehatan HP kamu. Nah, sekarang kita udah punya petunjuknya. Tantangan berikutnya adalah kita harus ngerti bahasanya. Bahasa rahasia yang ternyata makin ke sini makin rumit. Yang menarik itu bahasa error ini berevolusi. Dulu di iPhone model lama, pesannya jelas banget. Pakai teks biasa kayak PSRO yang artinya sensor tekanan udaranya bermasalah. Tapi di model-model baru, Apple ganti pakai kode heksadesimal yang jujur aja bikin pusing. Kayak 0x800. Ini bener-bener bikin kerjaan teknisi jadi jauh lebih susah. Tapi kerumitannya nggak berhenti di situ aja. Kode-kode error ini nggak selalu muncul satu-satu. Bayangin kayak nyampur cat. Beberapa masalah hardware yang beda-beda bisa digabungin jadi satu kode error baru yang lebih kompleks. Biar gampang, kita lihat contohnya. Misalnya, port charger rusak, kodenya kan 0x800. Terus, sensor jarak di layar juga rusak, kodenya 0x1000. Nah, sistem tuh nggak bakal nampilin dua log terpisah. Malah, dia gabungin jadi satu kode baru, 0x1800. Ini yang mengubah diagnosis jadi kayak kerjaan forensik digital. Oke, setelah kita bisa baca petunjuknya, mari kita ungkap kebenaran yang cukup mengejutkan di balik kenapa hitungan mundur 180 detik ini wapshe ada. Kenalan dulu yuk sama monitor thermal. Anggap aja dia ini satpam internal di HP kita. Program ini jalan terus-menerus di belakang layar, tugasnya cuma satu, ngecekin semua sensor suhu yang tersebar di seluruh bagian ponsel. Jadi ceritanya begini, si monitor thermal ini rutin nanyain kabar ke setiap sensor. Nah, kalau ada satu aja sensor penting yang nggak ngejawab, timer super ketat yang namanya watchdog langsung mulai ngitung mundur dari 180 detik. Kalau setelah 3 menit sensor itu masih diem aja, sistem nggak mau ambil resiko. Dia langsung mikir skenario terburuk, jangan-jangan HP-nya ini panas banget dan gak terkendali. Buat mencegah kerusakan, dia langsung memicu yang namanya kernel panic. Anggap aja ini tombol darurat buat sistem operasi, perintah buat restart paksa demi keselamatan. Jadi poin utamanya adalah ini, restart tiap 3 menit itu bukan bug atau error acak. Ini adalah protokol keamanan yang dirancang dengan sengaja dan sangat hati-hati. Sistemnya lebih milih mati daripada ambil resiko ngebahayain penggunanya. Oke, misterinya terpecahkan. Tapi, solusi keamanan ini malah menciptakan dilema baru yang besar banget di dunia nyata, terutama buat para teknisi. Ini yang akhirnya menciptakan aturan aneh dalam perbaikan modern. Dulu, kalau ada komponen rusak, ya tinggal copot aja kan. Sekarang, kalau kamu copot sensor yang rusak itu, sistem bakal ngedeteksi itu sebagai sensor yang hilang dan tetap aja micu hitungan mundur 180 detik. Jadi, serba salah. Dan kadang-kadang, log panik ini nampilin pesan yang beneran bikin merinding. Pesan kayak Apple hot hot hot, itu bukan bercandaan loh. Itu tandanya ada korslet parah di mesin utama. Atau yang lebih ngeri lagi, SIP-PROM panic. Ini artinya chip keamanan utamanya gagal. Demi ngelindungin data kamu, sistem bakal ngunci data itu selamanya. Datamu aman sih, tapi ya nggak akan pernah bisa diakses lagi. Nah, dari sini, ayo kita coba lihat gambaran yang lebih besar. Soalnya, satu fitur teknis ini ternyata jadi pusat perdebatan gede di seluruh industri teknologi.
Ini membawa kita ke debat soal hak untuk memperbaiki atau right to repair. Di satu sisi, para kritikus melihat ini sebagai tembok rekayasa. Mereka bilang masak gara-gara sensor kecil yang harganya nggak seberapa, HP mahal jadi nggak bisa dipakai. Ini kan seakan-akan maksa kita buat servis di tempat resmi. Tapi di sisi lain, para insinyur melihatnya sebagai langkah keamanan mutlak. Ponsel sekarang itu kan kuat banget, kayak reaktor mini di kantong kita. Gagal monitor panas bisa bahaya banget. Buat mereka, ini adalah kompromi yang perlu, di mana keselamatan pengguna jadi nomor satu. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Seiring perangkat kita jadi makin canggih dan rumit, sejauh mana kita rela berkorban atas nama keselamatan? Apa nanti bakal tiba saatnya di mana perangkat kita ini jadi kayak kotak hitam yang terkunci rapat, yang nggak bisa kita pahami atau perbaiki sendiri meskipun kita pemiliknya? Di mana ya batas antara melindungi pengguna dan mengontrol kepemilikan?